Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial menginstal InSlide dengan Exam. Nah, di sini ikuti saja langkah-langkahnya. Yang pertama-tama kita akan ke web browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Saya sudah membuat tabnya. Teman-teman tinggal menginstal aplikasi-aplikasi yang atas ini. Pertama yaitu InSlide. Caranya yaitu teman-teman pergi ke web inslab.perpusnas.go.id ini. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah web resminya. Nah, teman-teman cari yang ada tulisan installer ini. Kita tekan saja. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk menginstalnya kita menggunakan InSlide yang source code, bukan portable. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, ini ini adalah InSlide source code-nya, teman-teman. Jadi teman-teman install ini. Dan untuk menjalankan ini kita juga memerlukan database kosong yang nantinya akan ditransfer ke database-nya. Nah, teman-teman download yang dua ini karena saya sudah mendownload, jadi saya skip saja. Nah, selanjutnya itu teman-teman mendownload Exam, tapi bukan versi yang terbarunya. Karena di sini ada petunjuk. Nah, sini Exam version 5.6.19. Jadi kita akan cari Exam yang versi ini, 5.6.19 ini. Kita cari di web aslinya, web resmi Exam. Nah, di sini teman-teman, karena di sini tampilannya tidak ada yang versi yang kita mau, kita tekan yang more downloads. Kita cari yang Exam Windows karena sistem pengoperasian komputer ini menggunakan Windows, jadi saya menggunakan Windows. Nah, kita cari yang versi yang diinginkan oleh ini slide ini, 5.6.19. Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan mendownload yang bagian atas saja, yang bagian ini paling awal. Saya juga sudah downloadnya, jadi saya skip saja. Selanjutnya itu teman-teman, saya sarankan untuk mendownload Notepad++ ini. Seperti ini nanti ya teman-teman webnya, karena ini akan gunanya untuk mengedit konfigurasinya nanti. Jadi teman-teman saya sarankan untuk download yang Notepad++ ini. Nah, ini teman-teman yang versi ini saja. Ini install, tapi kayak saya sudah mendownloadnya, jadi saya skip saja. Oh ya teman-teman, seperti biasa teman-teman juga memerlukan WinRAR, gunanya untuk melakukan transfer file dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu cara penginstalannya. Di sini saya sudah membuat file foldernya teman-teman, jadi ini untuk mempermudah saja. Nah, pertama-tama itu kita akan melakukan install pada WinRAR, maksudnya melakukan install pada Exam ini. Di sini ada keterangan yes atau no, kita tekan saja yes. Tunggu. Mungkin ini adalah masalah jaringan teman-teman. Nah, di sini karena versi lamanya itu masih menggunakan Bitnami, jadi seperti itu tampilannya teman-teman, agak berbeda sedikit.
Kita tekan saja oke. Welcome to next. Ini tidak semuanya kita checklist ya teman-teman, hanya checklist bagian Apache, MySQL, PHP dan PHP saja. Yang lainnya kita hapus checklistnya. Nah, ini saja kita tinggalkan teman-teman. Apache, MySQL, PHP dan PHP admin. Kita katakan next. Ini karena saya sudah ada memiliki folder, maksudnya ya folder exam, jadi saya tambahkan saja satu agar tidak bentrok nantinya. Kita katakan next. Nah ini apa saja checklistnya. Next. Nah ini penginstalannya ini mungkin memakan waktu yang cukup lama karena itu tergantung laptop dan jaringan teman-teman. Jadi ini mungkin saya stop saja, nanti saya lanjutkan agar mempercepat durasinya nanti. Nah untuk penginstalannya sudah siap teman-teman. Seperti ini tampilannya. You want to start control panel. Ini kita okekan saja, finish. Nah, ini tampilannya versi lama dan terbaru emang agak sedikit berbeda. Di sini kita disuruh memilih bahasa dahulu, itu antara bahasa Inggris dan Jerman. Nah, di sini biarkan saja, kita tekan ya save. Tunggu. Nah, langsung otomatis ya teman-teman, kita ditunjuk ke arah examnya langsung. Nah, caranya kita tekan start dulu yang di bagian Apache dan MySQL. Kita tekan start sampai garis yang modul ini nih warna hijau. Berarti ini sudah bisa. MySQL juga. Kita tunggu juga. Nah, berarti sudah bisa teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman pergi ke localhost. Kita akan membuat database-nya. Letak baru saja localhost. Nah, di sini kita akan buat database-nya di phpMyAdmin. Kita pencet. Tunggu. Membuat database-nya, kita pergi ke yang bagian sini teman-teman, database yang ini. Nih. Pencet. Kita create database-nya. Oh iya, sebelumnya teman-teman diminta untuk memindahkan file ini slide source code ini ke drive C yang dimana tempat exam tadi. Sebentar teman-teman. Ini kita pakai WinRAR, extract file ke drive C. Nah, seperti ini teman-teman. Karena saya sudah menggunakan exam sebelumnya, file exam, jadi saya tambahkan exam 1 yang bagian ini. Kita cari htdocs yang exam 1 ini teman-teman. Cari htdocs. Tekan oke. Nah, ini memerlukan waktu juga teman-teman. Jadi ini mungkin saya skip videonya. Baik, sembari menunggu kita akan membuat database dahulu. Di sini saya akan buat enlist slide. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Enlist slide kita create. Berarti database-nya sudah berhasil dibuat teman-teman. Selanjutnya kita tekan yang bagian import. Yang import tadi gunanya itu untuk mengimport database yang kosong tadi teman-teman. Nah, ini kita tekan choose file yang bagian database kosong. Oh iya, untuk database kosong ini bukan yang bagian aslinya, jadi kita nanti akan kita ekstrak dahulu untuk importnya. Sebentar. Di sini apakah sudah selesai? Sebentar lagi sih selesai teman-teman. Ini nah database kosong. Nih, kita ekstrak here saja. Nah, ini nantinya akan diimport yang ke database tadi teman-teman. Kita lihat. Oh, belum juga. Baik, kita akan ke database dahulu. Choose file.
ini tekan open, go, sudah ya, sudah, tekan go. Ini mungkin memakan waktu juga teman-teman, karena besarnya 2 MB. Ini masih. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke yang ini slide tadi. Ini juga masih proses. Saya skip. Tidak. Saya tunggu saja. Ini memang waktunya emang agak sedikit lama teman-teman. Karena lama, saya skip saja. Nah, sepertinya sudah selesai teman-teman. Apakah sudah ada? Kita lihat dahulu hasil C. Nah, exam 1, karena saya membuatnya exam 1, jadi di sini kita lihat ATDocs sudah ada ini slide 3 ya, versi 3 nya ya teman-teman. Jadi otomatis namanya ini slide 3. Ini kita buatkan saja namanya ini slide saja untuk mempermudah. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya yaitu di bagian ini slide ini kita untuk mengedit konfigurasinya dengan notepad tadi. Caranya yaitu tekan yang bagian exam tadi, ATDocs, ini slide, kita cari yang common, cari yang config. Nah, caranya itu kita tekan my local ini, kita tekan pencet Summary action. Nah, edit with notepad. Nah, nanti yang berubah nanti seperti ini teman-teman di bagian sini. Ini sepertinya biasanya ada ini slide V3 versi 3, tapi di sini langsung otomatis karena saya sudah melakukan sebelumnya. Jadi nanti jika ada teman-teman menemukan ini slide underscore V3, dihapus saja V3-nya, dan jika ada portnya itu 3309, jadi tukar saja 06-nya itu jadi 09. Nah, ini saya sudah seperti ini karena saya sudah melakukan sebelumnya, yaitu melakukan perubahannya. Jadi seperti ini teman-teman, ini slide, bukan ini slide V3 tapi ini slide jadinya, dan portnya bukan 3309 jadinya 3306. Nah, ini kita save di bagian save ya teman-teman, bukan bagian save all. Save berarti sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya coba kita pergi ke database-nya, localhost in this slide, enter. Apakah bisa? Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi ini sudah bisa kita lakukan dengan cara yaitu untuk masuknya itu tekan yang back office. Sedikit nunggu ya teman-teman, mungkin jaringan sini emang agak lelah. Baik, saya
coba lagi. Nah, sudah bisa. Untuk username-nya yaitu InListSlide. Passwordnya itu kita tambahkan saja sama dengan belakangnya teman-teman, InListSlide. Sama dengan InListSlide sama dengan, coba kita tekan sign in. Atau mungkin ada salah. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi sini ini ada pilih lokasinya, perpustakaan keliling, perpustakaan pusat. Jadi kita biarkan saja perpustakaan pusat. Tekan sign in. Emang sedikit lama ya teman, mungkin ini masalah jaringan. Terus saya ulang lagi. Nah, sudah bisa teman-teman. Seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti ini berarti teman-teman sudah berhasil dalam melakukan penginstalannya InListSlide. Baik, video selanjutnya yaitu cara mengoperasikannya secara singkat ya teman-teman. Jadi saya jeda dahulu. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana mengoperasikan InListSlide. Mulai dari pertamanya itu yaitu dengan cara menambahkan katalog, selanjutnya itu menambahkan exemplar, dan selanjutnya menambahkan barcode. Pertama-tama kita akan ke berandanya dulu. Seperti ini tampilannya InListSlide. Sini kita lihat di bagian pojok kiri. Kalau di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada beranda, ini beberapa pilihan, ada akuisisi, katalog, SKCR dan lainnya. Di sini teman-teman memilih bagian katalog ini. Nah, bagian katalog ini juga ada beberapa pilihan lagi. Nah, kita pencet saja. Untuk katalog AACR, teman-teman memencet pada bagian entry katalog ini, karena disinilah kita melakukan penginputan katalog AACR. Kalau sedangkan di bawah ini adalah untuk katalog RDA. Nah, untuk ACR kita tekan yang bagian ini, pertama ini entry katalog, kita pencet. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, pertama kita disuguhkan dulu untuk jenis bahan. Kebetulan saya menggunakan jenis bahan buku. Di sini ada banyak sekali, tergantung apa exemplar yang akan teman-teman masukkan. Di sini masukkan monograf buku lain. Jadi utamanya misalkan pengantar ilmu perpustakaan. Sini sudah ya teman-teman. Untuk anak judul, jika teman-teman bukunya tersebut memiliki anak judul, terbitkan. Jika tidak, ya tidak usah, tergantung ya teman-teman. Penanggung jawabnya yaitu Bapak Sustio Basuki Sustio Basuki. Nah, sini ada tajuk nama pengarang utama, pengarang tambahan. Pengarang utamanya saya buat Sulistio Basuki. Di sini nama depan saja karena tidak saya balikkan. Nah, untuk tajuk nama pengarang tambahannya, jika ada tambahkan, jika ada lagi tambahkan bagian warna hijau ini teman-teman, seperti ini. Nah, jika tidak ada dihapus saja. Nah, tempat terbitnya berada di Jakarta.
Penerbitnya anggap saja bukan anggap, Gramedia Pustaka Utama. Nah ini Gramedia Pustaka Utama. Nah ini teman, tahun terbitnya tahun 1991. Ini adalah deskripsi fisiknya atau kolasi. Nah, jumlah halaman, jika ada halaman vaginasi kita tambahkan, jika tidak halaman Arab saja. Ini halaman vaginasinya X 10 ya. 10. Jumlah halamannya 467 ALM. Dah. Untuk ilustrasinya 24 cm. Dimensi tidak ada, bahan tidak ada. Edisinya jika ada kita tuliskan, jika tidak tidak usah dibuat. Sini bukan edisi tapi cetakan. Cetakan ketiga. Subjeknya, untuk subjek teman-teman bisa jika teman-teman ragu, teman-teman bisa mencarinya pada tajuk subjek ini, tajuk online perpusna.go.id ini. Nah ini bisa digunakan untuk mencari subjek yang teman-teman inginkan. Sini kita cari dulu, ini karena perpustakaan, kita cari dulu perpustakaan. Nah, banyak sekali teman-teman. Di sini ada bagian perpustakaan, tambahkan. Perpustakaan. Jika teman-teman ingin menambahkan subjeknya, tambahkan saja pada bagian tambah hijau yang ini. Nah, sini subjeknya apakah nama depan, nama belakang, nama keluarga, tidak ada info tambahan. Jadi saya bikinkan saja tidak ada info tambahan. Nomor klasifikasi dengan nomor klasifikasi 020. Nah, untuk nomor panggil ini biasanya otomatis teman-teman. Tekan, nah ya kan teman-teman, ini sudah otomatis. ISBN apakah disambung atau dikasih strip itu tergantung kebijakan keperpustakaan teman-teman masing-masing. Di sini anggap saja iya. Sini saya buatkan saja 97 95. Nah ini saya sudah mencobanya tadi, jadi saya tinggal pencet. Catatan jika ada tambahkan, jika tidak tidak apa-apa. Bahasanya itu bahasa Indonesia, kita cari. Nah sini bentuk karya tulis. Nah sini ada beberapa pilihan. Nah saya buatkan saja bukan fiksi atau tidak didefinisikan. Kelompok sasarannya, jika ada anak sekolah yang membaca buku tersebut, sasarannya anak sekolah atau prasekolah atau remaja. Nah itu tuh tergantung sasarannya teman-teman. Sini saya gunakan saja umum. Sudah. Koleksi daringnya jika ada, tidak ada, tampilkan opak, simpan. Selesai. Ini pastikan jaringan teman-teman berjalan dengan lancar agar nantinya akan mudah. Nah, untuk eksemplarnya kita bisa memanjat pada bagian koleksi ini karena sudah tersimpan katalognya. Jadi akan muncul di atasnya nanti ada bagian koleksi cover konten digital ini. Nah, kita pencet bagian koleksi, tambahkan eksemplar. Nah, di sini saya anggaplah jumlah eksemplarnya ada 3. Loading dulu. Nah,
Untuk nomor induk, nomor barcode, dan nomor RFID ini tergantung kebijakan perpustakaan teman masing-masing. Di sini saya samakan saja nomor induk dan nomor barcode-nya 001, di sini juga 001. Nah, nomor induk selanjutnya dan nomor barcode selanjutnya itu mengikuti teman-teman 02, 002, 003, 003. Nah, untuk tanggal pengadaannya, ini teman-teman bisa menanyakan kepada bagian pengadaan. Di sini saya anggap saja tanggal pengadaannya tanggal sekarang, tanggal 25 Desember. Jenis sumbernya terlihat. Oh iya, ini dari mana buku tersebut asalnya? Apakah dari pembelian, hadiah, dan lain-lainnya? Di sini saya anggap saja pembelian. Nanti teman-teman bisa tanyakan bagian pengadaannya, teman-teman. Nama sumbernya ini dimana teman-teman mendapatkan buku tersebut. Misalnya teman-teman membelinya pada PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dia Pustaka Utama. Untuk alamat, nomor telepon, fax ini jika perlu teman-teman cantumkan saja, karena jika teman-teman ingin melakukan pembelian ulang kepada Gramedia Pustaka Utama ini, teman-teman bisa mengontaknya lewat alamat atau teleponnya. Nah, saya tidak buat, jadi saya simpan saja. Bentuk fisiknya seperti apa? Oh ya, ini juga kita diberikan pilihan karena ini buku kategorinya koleksi umum. Ini tergantung eksemplarnya teman-teman, apakah koleksi umum atau koleksi referensi. Aksesnya apakah dapat dipinjam, baca di tempat, tanda deposit. Saya buatkan saja dapat dipinjam. Lokasinya itu tergantung di mana letaknya, apakah ada di perpustakaan, pusat perpustakaan keliling. Sini saya pusat saja. Lokasi ruang baca umum kan kah, atau juga ada sini. Ini saya buat saja ruang baca umum. Tersedia, apakah tersedia tidak diketahui rusak dan perbaikan dipinjam dan pengadaan diolah. Sini saya buat saja tersedia. Rupiah, oh ini untuk pembeliannya eksemplar tadi, apakah dengan rupiah atau gimana. Sini saya buatkan saja rupiah. Harga untuk per eksemplarnya ini tidak bisa dihapus ya. Sini saya anggap saja 50.000. Nah, 50.000. Nomor panggil biasanya ini sudah otomatis dari katalognya yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah ada. Kita simpan. Ini mungkin karena jaringan sini tidak memadai, jadi seperti itu teman. Sudah. Sini jika teman-teman ingin menambahkan cover, letaknya di sini cover, enggak cover. Di sini karena saya sudah memiliki covernya, jadi saya tambahkan saja. Ini tidak sama seperti Slim yang bisa menambahkan web untuk menambahkan cover tersebut. Sini beda teman-teman, kita secara manual untuk menambahkan covernya. Sini sudah ada. Enggak. Nah, sudah ada teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan printan pada barcode-nya, teman-teman bisa bagian koleksi ini kita pencet. Di sini kita pilih aksi. Sebentar. Aksi. Sebentar, kita pencet dulu. Aksi. Cetak label ini teman-teman, kita akan cetak label untuk menambahkan labelnya nanti, untuk label pada buku yang seperti ini teman-teman. Sini nantinya. Nah, di sini ya.
pilih ukuran kertas. Kertasnya kita buatkan saja barcode roll atau label roll. Itu tergantung kertas teman-teman yang ada. Ini saya buatkan saja kertas label roll. Pilih modelnya, saya buat ada warna teman-teman. Ini saya buatkan saja yang nomor 2 ini saja. Pilih format dokumen, Word, PDF, PDF scan saja. Sini tergantung teman-teman apakah teman-teman bisa melakukan semua sebarnya untuk melakukan barcode, atau pilih-pilih juga bisa seperti ini. Nah, ini saya gunakan saja untuk semuanya untuk barcode. Udah, kita proses. Ini membutuhkan internet yang stabil teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman tampilan tabel, maksudnya labelnya. Ini akan kita cantumkan pada buku-buku ini. Di antaranya itu ini ada barcode-nya. Ini namanya, tempat perpustakaannya, mitranya. Ini adalah nama panggilnya. Seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat koleksinya di opak, teman bisa pakai portalnya dulu. Bagian sini kita lihat di opak apakah sudah ada koleksinya. Langsung ada teman-teman, sudah ada. Berarti bukunya sudah bisa teman-teman lihat di opak, berarti bukunya sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan membuat katalog pada katalog RDA. Caranya yaitu sini sudah ada bagian RDA-nya, kita pencet. Saya simpan saja dulu. Sudah bisa langsung kita lihat daftar katalog. Sudah ada teman-teman. Ini sudah tersimpan. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat katalog RDA-nya. Nah, RDA tadi dengan ACR tadi dengan RDA tampilannya ada sedikit berbeda teman-teman. Contohnya pada katalog RDA ada penambahan judul asli, judul seragamnya, variasi bentuk judulnya, sedangkan ASR tadi tidak ada. Jadi kita tambahkan saja teman-teman. Buat sajalah bukunya anggaplah judul bukunya dasar-dasar evaluasi pendidikan. Dasar evaluasi pendidikan dan didikan. Nah, ini judulnya di sebelahnya buku, anak judul jika ada, pertanyaan jawabnya sini. Suharsini Arikunto. Suharsini Arikunto. Jika ada variasi bentuk judul lainnya, buatkan judul asli, judul seragam. Buatkan, jika tidak, kosongkan saja. Ini kreatornya. Ini misalnya teman-teman ingin menambahkan editor atau yang lainnya, bisa menambahkan di sini teman-teman. Bagian tambahan utamanya kita buat dahulu yang versi Arikunto ini. Tambahnya seperti mungkin editor atau lainnya juga bisa teman-teman tambahkan. Nah, seperti ini teman-teman.
ada bagian penanggung jawab, pengarang, dan lainnya. Jika teman tambahkan juga ada seperti ini teman. Nah, ini kita buatkan saja bagian pengarangnya. Yang ini tambahannya seperti ada editor, penyunting, penerjemah, ilustrator, komposer, badan penanggung jawab. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya tempat publikasinya ada di Jakarta. Buat nama penerbitnya Bumi Aksara. Tahunnya 2016. Deskripsi fisik halaman. Ini halaman vaginasi 310 halaman, bukan hal karena ini menggunakan RDA halaman. Ini ilustrasi, buatkan saja ilustrasi warna atau buat ilustrasi angka. Dimensi tidak, jenis isi. Sini buatkan saja teks. Jenis media, tempat perantara, jenis wadah, volume. Ini tidak sama seperti Slims karena di sini kita otomatis. Di sini kita manual bukan otomatis. Edisinya edisi kedua. Subjeknya ini pendidikan saja, coba pendidikan. Ini juga sama seperti tajuk tadi. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa melihat di tajuk subjek tajuk online ini. Nomor klasifikasi 371. Titik 27 memanggil. Nah, ini juga langsung otomatis. ISBN-nya kita buat 978 60 221 17 257. Jika ada catatan dibuatkan, jika tidak lanjut saja. Bahasa Indonesia. Bentuk karya ini saya buatkan saja, bukan fiksi, tidak didefinisikan. Kelompok sasarannya saya buatkan saja ini umum saja. Koleksi daring tidak ada, tampilkan opak, simpan, selesai. Nah, untuk eksemplar dan labelnya juga sama seperti ACR yang kita lakukan tadi, teman-teman. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan jeda dahulu. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana menambahkan keanggotaan dan nantinya juga ada tutorial bagaimana melakukan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian buku. Di sini karena anggotanya belum ada, jadi kita buat dahulu. Di sini kita lihat ada bagian sisi kiri ini ada bagian keanggotaan. Di sini kita pencet saja. Di sini juga ada pilihan lainnya. Kita pencet pada entry anggota. Nah, di sini ada member number, ini otomatis. Jadi ini akan perpustakaan ini akan melakukan pemberian number
atau nomor otomatis pada anggota. Jika tidak ingin otomatis atau manual, teman-teman bisa pergi pada bagian administrasi ini. Pencet. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Kita cari pada bagian pengaturan keanggotaan. Di sini kita cari pada bagian entry keanggotaan. Nah, di sini teman-teman. Tunggu. Di sini pada penentu nomor anggota yang tadi ada otomatis. Nah, jika ingin merubahnya nanti untuk manual, teman-teman bisa mencetnya pada bagian manual ini. Untuk membuat nomor anggota manual. Nah, di sini simpan. Nah, berarti sudah bisa teman-teman untuk melakukan nomor anggota secara manual. Sini kita pergi lagi ke entry anggota. Apakah sudah berhasil? Nah, ya, sini berarti kita melakukan pemberian nomor manual pada anggota. Di sini saya buatkan saja nomor anggotanya nomor 1 2 3 4. Jenis identitas anggap saja kartu mahasiswa. Tergantung ya teman-teman, tapi sini saya menggunakan kartu mahasiswa. Masukkan nomor identitasnya, di sini saya samakan saja 1 2 3 4. Nama lengkap saya buatkan saja nama saya sendiri, Ahmad Taufik Adesti. Di sini karena ada keterangan nama lengkap ini adalah huruf kapital, jadi saya buatkan huruf kapital teman-teman. Ahmad Taufik. Nah, untuk pada bagian ini yang wajib diisi adalah pada bagian yang ada bintangnya teman-teman. Jika tidak ada bintang-bintang seperti ini, jadi tidak terlalu wajib teman-teman. Sini ada bintangnya, ada bintang lahir 01/9/2004. Nah, alamat provinsi di sini. Nah, sini ada pada bagian yang tidak diwajibkan, terserah teman-teman ingin menuliskannya atau tidak. Di sini saya kosongkan saja. Di sini ada bagian jenis kelamin ini wajib, saya buat perempuan. Nah, namanya, ajaran, kelas, jenis anggota. Nah, jenis anggota ini berarti wajib teman-teman. Kita buatkan saja mahasiswa karena saya mahasiswa. Ini tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib. Nah, status keanggotaan buatkan saja aktif, karena jika tidak aktif berarti tidak akan bisa melakukan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian. Jadi buatkan saja aktif, yang lainnya tidak bisa. Nah, di sini ada lagi lokasi peminjaman. Apakah kita bisa meminjam di bagian perpustakaan pusat saja atau keduanya, itu bisa teman-teman checklist atau tidak sama sekali. Nah, sini saya buatkan saja keduanya, bisa minjam pada perpustakaan keliling atau perpustakaan pusat. Kelasnya dapat dipinjam. Saya checklistkan saja juga semuanya. Jadi tidak ada batasan. Nah, selanjutnya ini juga tidak wajib. Ini juga tidak wajib. Nah, kita lakukan simpan. Ini memerlukan internet yang stabil teman-teman. Nah, ini ada lagi beberapa pilihan setelahnya. Di sini jika teman-teman ingin menambahkan foto, tambahkan. Jika tidak apa-apa. Nih, di sini pada bagian menambahkan foto di sini teman-teman. Enggak foto Anda. Kita ambil foto juga bisa. Karena saya merekam mungkin tidak bisa teman-teman. Jadi saya ambil saja dari file. Ini anggap saja ini. Nah, sudah bisa teman-teman.
Berarti jika teman-teman ingin melakukan lainnya seperti cetak berpustaka dan lainnya juga bisa teman-teman. Sini saya simpan saja. Nah, sudah bisa tersimpan. Kita lihat dulu daftar anggota apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Sudah ada di sini daftar anggotanya. Selanjutnya kita melakukan sirkulasi berupa misalnya peminjaman. Kita buat dulu untuk peminjamannya. Masukkan nomor anggota tadi, yaitu nomornya nomor keanggotaan 1234. Nah, tunggu. Ini masukkan nomor barcode, ini maksudnya barcode pada buku yang akan kita pinjam. Teman-teman bisa mencari bukunya pada opak. Di sini misalnya saya meminjam buku pengantar perpustakaan. Ini saya salin barcode-nya. Saja yang bagian atas ini agar tidak memenuhkan tab. Masukkan barcode-nya, kita cari. Nah, misalnya saya juga ingin melakukan pinjaman yang lain, buku dasar-dasar evaluasi pendidikan ini, saya juga pinjam yang ini. Kita buatkan juga yang nomor ini. Nah, di sini saya sudah meminjam 2 buku ya teman-teman. Saya simpan. Nah, berarti di sini teman-teman sudah melakukan peminjaman. Di sini ada melakukan cetak slip peminjaman, bukti kita minjam juga bisa teman-teman akses. Seperti ini nantinya teman-teman. Seperti ini struknya. Di sini juga ada slip. Ini slip, ini struk. Oke, seperti apa? Nah, seperti ini juga teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengembalian. Kita lihat dulu peminjamannya. Nah, sini sudah ada atas nama anggota Ahmad Zulfiqar, bukan peminjaman buku ini teman-teman. Jadi kita akan melakukan pengembalian. Di sini ada juga pilihan lainnya, tapi saya melakukan pengembalian. Nah, ini teman-teman. Masukkan koleksi yang akan dikembalikan tadi, kalau nggak salah nomor 001. Kita lihat. Nah, ini atas nama Abdul Falesti. Ini tadi keterlambatannya karena saya langsung, jadi tetap min 14 karena peminjamannya sama dengan pengembaliannya, jadi min 14 untuk mahasiswa teman-teman. Jika jatuh tempo berarti misalnya ada 1 hari berarti satu hari keterlambatan, bukan min. Nah, sini saya simpan dahulu. Nah, di sini juga ada cetak slip pengembalian jika dibutuhkan. Nah, kita lihat dahulu apakah daftar pengembaliannya sudah ada. Nah, sudah ada teman-teman. Di sini saya lakukan pengembalian pada buku pengantar ilmu perpustakaan, sudah ada di sini. Nah, baik teman-teman, hanya itu video tutorial yang saya jelaskan yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.